Komedian Komeng menghebohkan publik ketika fotonya nampang di surat suara calon Dewan Perwakilan Daerah. Pasalnya selama ini, Komeng tidak pernah terlihat berkampanye. Belakangan diketahui, Komeng mengajukan diri melalui jalur independen dari wilayah Jawa Barat. Netizen secara aktif membongkar profil Komeng sebenarnya yang tidak banyak diketahui oleh publik. Mereka saling bersautan memberikan informasi satu sama lain. Di balik tampilan jenakahnya di depan kamera, akhirnya ditemukan sisi lain seorang Komeng yang berbeda. Komeng tidak terlihat menghiasi baliho di pinggir jalan dan menyebarkan poster. Meskipun ada kesaksian yang menyebutkan Komeng tetap berkampanye offline dengan menemui masyarakat secara langsung. Meskipun tidak terlihat berkampanye secara luas, perolehan suara Komeng melejit melampaui calon lain dari wilayah Jawa Barat. Tercatat per minggu 18 Februari 2024, Komeng telah meraup lebih dari 1.500.000 suara. Jumlah ini akan terus bertambah karena suara yang masuk belum mencapai 52%. Banyak yang menduga majunya Komeng sebagai calon DPD itu hanya untuk iseng. Maklum, selama ini dia dikenal sebagai komedian yang jarang bisa serius saat diwawancarai oleh wartawan. Apalagi foto yang dicantumkan Komeng itu di surat suara terlihat lucu. Tapi ternyata Komeng serius dan menjadikan foto itu sebagai salah satu strateginya. Katanya dia ingin membuat fotonya bersuara. Selain tampilan fotonya, Komeng juga tidak menunjukkan kehebohan kalau sedang mencalonkan diri sebagaimana artis lainnya. Dia juga mengaku tidak keluar banyak uang untuk membiayai pencalonannya. Menurutnya, selama ini para politisi itu katanya harus punya 3 tas kalau mau menang. Popularitas, elektabilitas, dan isi tas. Tapi Komeng menolak pemahaman tersebut karena menurutnya isi tasnya kosong. Dengan kata lain, Komeng maju tanpa menggunakan politik uang. Tapi dengan strategi membuat fotonya bersuara, Komeng sudah cukup menggeser banyak politisi lain yang menggunakan berbagai strategi untuk menang. Di sisi lain, Komeng juga tidak maju dengan angan-angan kosong. Dia ingin membawa Indonesia seperti Korea Selatan yang bisa menjaga seni dan budaya negaranya. Katanya, itu pemasukannya sampai double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam juga suku-sukunya. Hampir semua ada di Indonesia, masa kita nggak bisa, kata Komeng. Pernyataan Komeng yang serius dan tajam itu tentu sangat kontras dengan penampilan Komeng yang selama ini dikenal oleh publik. Banyak orang tidak tahu bahwa Komeng itu sebenarnya seorang sarjana ekonomi dan pernah menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia. Selama ini Komeng memang tetap memikirkan pendidikan, meskipun baru lulus tahun 2018. Kelulusan Komeng itu menunjukkan komitmennya untuk tetap menyelesaikan pendidikan di tengah kesibukannya sebagai seorang artis. Cara Komeng masuk ke dunia politik cukup aneh dan mengejutkan. Karena umumnya orang-orang hanya paham cara berpolitik dengan template jadul, yaitu harus punya popularitas dan modal yang kuat. Mereka juga akan menyebarkan tentang pencalonannya secara luas. Tapi Komeng menempuh jalan yang berbeda. Komeng mungkin memang punya popularitas, tapi dia membuktikan politik tidak selalu membutuhkan banyak uang untuk menang. Dia juga tidak perlu nyinyir seperti artis lain yang memamerkan pencalonannya ke depan publik sebagai ajang kampanye. Entah dengan alasan apa, Komeng seperti hendak memisahkan dunia keartisannya dengan kepentingan politik. Dia lebih nyaman terjun langsung menemui calon pemilih tanpa harus menggembar-gemborkan ke media. Dengan kreativitasnya, Komeng memanfaatkan potensinya di kertas suara. Dan dengan itu,
masyarakat memilihnya. Sekilas ini memang terlihat main-main, tapi ternyata efektif dan tepat sasaran langsung pada calon pemilih. Kehadiran Komeng yang nyeleneh di kertas suara sedikit mencairkan tensi politik yang tegang. Menurut pengakuan Komeng, dia sengaja berbuat begitu karena anti-mainstream, beda dengan yang lain. Politik tanpa beban yang diperankan oleh Komeng memang sulit untuk diikuti oleh banyak orang. Tapi itu juga menjadi catatan penting, bahwa politik tidak selalu harus dipahami dengan penggunaan uang besar-besaran. Politik juga bisa ditampilkan secara nyeleneh dan santai ala Komeng. Di antara rumitnya strategi politik yang digunakan dalam pemilu 2024 ini, ada Komeng Uhuy yang tampil apa adanya dan seadanya. Tapi berhasil memimpin barisan melampaui banyak politisi lainnya.